Masih surat Yusuf ayat yang ke-78. Ya, ayat yang ke-78. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah pertemuan yang lalu di mana di ayat yang ke-77 diketahui bahwa di antara kafilah keluarga Nabi Yusuf di karungnya ada mangkok, ada piala raja, dan saat itulah Nabi Yusuf alaihissalam beliau menyembunyikan kekesalannya, menyembunyikan emosinya, menyembunyikan marahnya, mengingat Nabiullah Yusuf pernah diperlakukan tidak pantas oleh saudara-saudara. Tapi disitulah hebatnya Nabiullah Yusuf alaihissalam. Wa idza ma ghadibu hum yastaghfirun. Ketika orang marah-marah, orang mencaci maki, justru yang marah, yang mencaci maki didoain. Dan itu yang mesti kita bisa ambil menghadapi jelang Ramadan, apalagi menghadapi puasa Ramadan. Wa idza ma ghadibu hum yastaghfirun. Apabila orang marah-marah, orang mencaci maki, orang meremehkan kita, merendahkan kita, hum yastaghfirun, mereka dimohonkan ampun agar mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ciri orang yang beriman, orang yang bertakwa, yang diperlihatkan oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam. Kita dimaki-maki, dicaci maki, ketemu orangnya kira-kira yang keluar dari lisan doa atau sumpah? Seragunan keluar semua. Disinilah Bunda, Bapak Ibu kita belajar bagaimana santunnya, ya, akhlak yang diperlihatkan Nabiullah Yusuf alaihissalam ketemu saudara-saudara yang pernah memperlakukan tidak pantas, bahkan saudara-saudara yang membuangnya, tega membuangnya, lebih baik mati daripada ngelihat hidup. Tapi Nabiullah Yusuf alaihissalam masih sanggup nahan emosi, sanggup menyembunyikan kekecewaannya. Dan Nabiullah Yusuf tetap melayani saudara-saudaranya dengan pelayanan yang terbaik. Itu tadi, wa idza ma ghadibuhum yastaghfirun. Ketika orang marah-marah, orang mencaci maki, orang merendahkan, orang menghina, hum yastaghfirun, mereka dimaafin, didoain supaya mendapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, ayat 78 ini keluarga Nabiullah Yusuf melas, merayu. Qalu, mereka mengatakan, ya ayyuhal aziz, wahai yang mulia, ya, wahai aziz, wahai yang mulia. Yang dimaksudkan di situ Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ya ayyuhal aziz, innalahu abang sayhon kabir, sesungguhnya Bunyamin itu punya orang tua yang sudah uzur, punya orang tua yang betul-betul sudah tua, namanya sayhon kabir. Ya, Syekh Kabir itu betul-betul orang tua. Dan fakhud ahadana makanah, ya Aziz, ambil salah seorang dari kami sebagai jaminannya.
karena saudara saya Bunyamin ini menjadi hiburan ayah karena kami punya masa lalu yang tidak baik, kami punya jejak rekam yang tidak baik, kami pernah mengecewakan ayah, dan Bunyamin ini sebagai hiburan orang tua kami. Beliau sudah Saikhong Kabir, beliau betul-betul sudah uzur. Izin ya Aziz, mohon yang Aziz, khud ahadana makanah, Tuan bisa ambil salah seorang dari kami sebagai jaminannya, asal jangan adik kami, asal jangan Bunyamin, biar Bunyamin kami bawa pulang. Tolong tahan, pilih salah seorang dari kami. Kami siap untuk menjadi jaminan. Inna naroka minal muhsinin, sesungguhnya kami melihat engkau Tuan orang baik. Sesungguhnya Tuan orang baik, namanya merayu. Ya, ini namanya betul-betul merayu. Bagaimana supaya Al-Aziz yang dimaksudkan di sini bendahara Mesir, Nabiullah Yusuf alaihissalam, merelakan, mengizinkan Bunyamin dibawa pulang, jangan ditahan. Jangan ditahan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabiullah Yusuf alaihissalam menjawab, qala, Nabiullah Yusuf alaihissalam beliau menjawab, ma'adallah an na'khudha illa ma wajadna mata'ana indah. Ya, kami berlindung kepada Allah. Kami hanya bisa berlindung kepada diplomasinya, kami hanya bisa berlindung kepada Allah untuk tidak mengambil kecuali orang yang kami dapati, ya, piala-piala kami, barang kami ada di dalamnya. Gak pantas kami menahan orang yang tidak kedapatan piala raja dalam karungnya, sekalipun kalian semua 10 orang menjamin silahkan ambil salah seorang dari kami, tapi kami nggak bisa melakukan itu. Hebat. Sekalipun kalian semua siap menjadi jaminan, tapi kami berlindung kepada Allah untuk tidak melakukan itu. Kami tidak melakukan menahan orang yang dalam karungnya tidak ada piala yang kami cari. Yang kami tahan itu adalah orang yang ada di dalamnya mangkok piala raja. Itu yang kami tahan, maka kami berlindung kepada Allah. Kami nggak bisa mengabulkan. Kami tidak bisa mengabulkan permintaan kalian untuk menahan salah seorang di antara kalian sebagai jaminan bahwa kalian bertanggung jawab. Tetapi qala ma'adallah, aku berlindung kepada Allah dari melakukan hal seperti itu, kecuali pada orang yang kami dapati barang-barang kami ada di sisinya. Inna idzal zalimun, sesungguhnya kalau begitu, idzan itu sungguh, kalau begitu la zalimun, zalimlah kami. Kami yang zalim, kamu enggak mau zalim. Hebat. Kami enggak mau zalim, menahan orang yang enggak salah. Kalau kami menahan orang yang enggak salah, berarti kami melakukan sesuatu yang salah. Kami melakukan pekerjaan yang salah. Sama dengan ketika ada sesuatu yang salah, lalu kita mendukung yang salah, berarti di situ kita ikut berdosa. Paham?
Ada orang salah, tapi saya dukung orang yang salah. Saya nggak mau seperti itu. Kami berlindung kepada Allah untuk melakukan itu. Karena kalau itu yang kami lakukan, idzan la dzalimun, pastilah aku termasuk orang yang zalim. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, diplomasi Nabiullah Yusuf alaihissalam ini diplomasi spiritual. Diplomasi ini diplomasi tingkat tinggi, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diplomasi tingkat tinggi, diplomasi spiritual. Walau dikasih jaminan, Nabiullah Yusuf berani mengatakan kami berlindung kepada Allah untuk tidak melakukan hal yang seperti itu. Kalau saja saya, Bapak Ibu, kita bisa bersikap sebagaimana sikap Nabiullah Yusuf alaihissalam dalam bermasyarakat, dalam bertetangga, dalam segala banyak hal. Masya Allah, inilah orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan betul Nabiullah Yusuf alaihissalam orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, falamma stai'asu minhu khalasu najiyah, maka tatkala mereka berputus asa dari Nabiullah Yusuf alaihissalam, khalasu, mereka menyendiri, najiyah, sambil berbisik-bisik. Mereka sudah mulai putus asa, melobi Nabi Yusuf alaihissalam sepertinya sulit, gak bisa diajak kompromi. Tipenya udah kayak Pak Asri deh gitu, kira-kira gitu, gak bisa diajak kompromi ini. Daripada nyalonin wali kota diajak musyrik, lebih baik mundur gitu. Nah, pernah nyalonin wali kota, di lobi diajak musyrik, lebih baik mundur. Nah tuh beliau itu orangnya. Kalau nggak salah begitu Pak Sri. Buka kartu aja ini kira-kira. Nah, jadi nggak mau diajak tidak mau diajak kompromi untuk kerjasama dalam dosa. Ibu bapak saudara yang dimuliakan Allah, falamma taya'asu minhu khalasu najiyah, maka tatkala mereka sudah mulai putus asa, mencari cara, belum nggak mendapatkan cara, melobi Nabiullah Yusuf alaihissalam, khalasu najiyah, mereka minggir, mereka menepi untuk berbisik-bisik, untuk ngobrol, untuk ambil kata sepakat, untuk ambil untuk ambil kesepakatan dari 10 saudara. Ya, 10 saudara Nabiullah Yusuf alaihi salam. Qala kabiruhum, berkatalah yang paling tua, berkatalah sesepuhnya. Kabirnya kan, berkatalah sesepuhnya. Sesepuhnya ngomong, alam ta'lamu anna abakum qad akhadha alaikum mawthiqam minallah wa min qablu ma farratum fi Yusuf falan abrahal arda hatta ya'dhana li abi aw yahkumallahu li wa huwa khairul hakimin. Saudara tertua ngomong, ya saudara tertua kan? Saudara tertua ngomong, sesepuhnya ngomong, ya qala kabirukum, di ayat yang ke-80 itu apa yang dia katakan? Ya ayat berapa? Ayat 80 kan? Ayat yang ke-80. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, tidakkah kamu ketahui bahwa ayahmu dulu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu
kamu telah menyia-nyiakan Yusuf. Sebab itu falan abrohal ardo, aku enggak akan ninggalkan Mesir. Aku tidak akan ninggalkan tempat ini. Kata yang sepuh, kata apa namanya? Kata ya kabirnya, saudara tertua. Hatta ya'dzanali abi aw yahkumallahu li, sehingga ayah mengizinkan aku atau Allah menetapkan keputusan lain. Jadi saudara tertua ngomong, bukankah kalian tahu dulu ayah telah berjanji, lalu kita menyia-nyiakan Yusuf, kita melepas Yusuf, bahkan kita bersepakat membuang Yusuf, ya, memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Ini bisa jadi karena dosa kita. Hari ini kita menghadapi masalah besar. Sebagaimana dulu yang telah kita janjikan sama orang tua, kita berjanji menyelamatkan Yusuf. Kita berjanji menyelamatkan Yusuf. Ternyata itu janji palsu. Ternyata kita menyia-nyiakan Yusuf. Maka falan abrohal ardo, aku tidak akan tinggalkan Mesir. Sehingga ya'dzanali abi, sehingga ayah Yakub mengizinkan aku, au yahkumallahu li, atau Allah memutuskan keputusan lain tentang yang kita hadapi ini. Karena ini enggak gampang. Kita sudah berjanji, kita sudah bersumpah dengan nama Allah untuk menjaga, untuk merawat, untuk mengawal Bunyamin. Ternyata kejadiannya seperti ini. Ternyata adik kita ditahan. Ternyata terbukti ya piala raja ada dalam karung adik kita. Wa huwa khairul hakimin, Allah itu sebaik-baik hakim. Kita kembalikan kepada Allah. Kita sadar bahwa kita punya jejak rekam yang tidak baik. Jejak rekam kita ini pada Nabi Yusuf alaihi salam. Mereka menyadari bahwa mereka punya jejak rekam yang tidak pantas, yang tidak baik, yang dilakukan pada Nabi Yusuf alaihissalam. Ibu bapak saudara yang dimuliakan Allah, ayat yang ke-21, ayat yang ke-81, irji'u ila abikum faqulu ya abana innabnaka saraq. Irji'u, kembalilah kalian semua. Kembali kalian semua ila abikum, pada ayahmu. Ayahmu menunggu, ayahmu yang sudah syaikhan kabira, syekh tua yang sudah umur, menunggu-nunggu perkembangan, menunggu-nunggu perjuangan kalian mendapatkan sukatan, mendapatkan barang, mendapatkan gandum, mendapatkan beras. Hari ini beras lagi mahal, ditunggu-tunggu. Beras. Apa? Oh, kata Pak Tri kayak tahun 65. Beras mahal Bu ya? Beras mahal. Larinya ke beras ya Pak Asri. Saya bilang sepaneng banget gitu lah. Saya langsung beras aja lah biar senyumnya melipat. Jadi irji'u ila abikum, kembalilah kalian kepada ayah kalian yang sedang nunggu-nunggu. Ya, sedang nunggu-nunggu hasilnya. Faqulu, sampaikan olehmu, ya abana innabnaka saraq, ayah, ya sesungguhnya anakmu mencuri. Ya abana innabnaka saraq, sesungguhnya ya anakmu telah mencuri. Wa ma syahidna illa bima alimna, dan kami
hanya menyaksikan apa yang kami ketahui. Wa ma kunna lil ghaibi hafizin, dan kami tidak mengetahui apa di balik itu semua. Kami hanya menyaksikan bahwa mangkok piala raja ada di karung adik. Kami nggak bisa berbuat apa-apa, kami nggak bisa ngomong apa-apa. Katakan yang sebenarnya, kembalilah pada ayahmu, sampaikan pada ayah. Wa ma sahidna illa bima alimna, kami nggak menyaksikan kecuali apa yang kami lihat, apa yang kami tahu. Wa ma kunna lil ghaibi hafizin, dan sesuatu yang gaib ya di balik itu kami nggak paham. Ada apa ini? Kok tiba-tiba piala raja ada di karung adik, sementara ayah tahu adik ini orang baik, adik ini orang berakhlak, adik Bunyamin ini orang yang santun, adik itu tidak pernah ngambil barang orang. Dan ayah tahu, kami hanya ngelihat karung itu ada piala raja, di karung adik ada piala raja. Kami nggak tahu apa-apa. Apa hikmah di balik ini kami nggak paham. Yang kami tahu adik orang baik, yang kami tahu kami semua percaya Bunyamin anak soleh. Ayah juga tahu itu, nggak mungkin adik melakukan perbuatan seperti itu. Betul? Nggak mungkin Bunyamin melakukan pekerjaan seperti itu. Untuk supaya yakin, was'alil qaryah allati kunna fiha. Ayah bisa nanya, bisa tanya penduduk kampung yang ada bersama kami di situ. Karena yang cari gandum itu bukan cuma rombongan kami, rakyat lagi ngantri. Untuk dapat beras 5 kilo ngantri panjang. Untuk dapat beras 5 kilo ngantri panjang. Ya, saya nggak tahu ini kan was'alil qaryah. Coba tanya orang kampung allati kunna fiha yang bersama-sama ngantri gandum. Ini kan ceritanya ngantri gandum. Jadi ngantri gandum, ngantri beras bukan cuma sekarang, dari dulu juga ada peristiwa ngantri gandum di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Ini kan ngantri ini. Gimana ini Bu? Ngantri kan ini kan? Ngantri. Was'alil qaryatil lati kunna fiha wal irallati aqbalna fiha, dan kafilah-kafilah yang ada bersama kami di situ, rombongan-rombongan dari kampung-kampung lain, dari desa-desa lain yang sama-sama mengharapkan gandum. Coba ayah bisa tanya kepada mereka bahwa kami enggak berbuat apa-apa. Inna lasodikun, kami orang bener. Kami orang benar. Ini bukan bermaksud bela diri, bukan. Tapi menyampaikan kebenaran bahwa kami bukan mencuri. Yang kami tahu piala raja ada dalam karung adik, dan kami nggak percaya itu. Kenapa? Ayah tahu adik ini berakhlak mulia, adik ini orang baik. Apa hikmah di balik itu kami nggak paham. Ibu bapak saudara yang dimuliakan Allah, lanjut aja Pak Asri ya, kan ini cerita Pak Asri ya. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Ayat yang ke-83, dia Yakub menjawab, sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Jawabannya Nabi Yakub, qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Kata Nabi Yakub, sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Fasabrun jamil. Nahan marah.
Fasabrun jamil. Maka sabar itulah sikap yang paling indah yang diperlihatkan Nabiullah Yakub alaihissalam. Mendengar jawaban anak-anak bela diri, ya kan, bela diri tadi kan, ayah bisa nanya deh orang sekampung, ayah bisa nanya deh kafilah-kafilah lain, ayah bisa cross check bahwa kami hanya menyaksikan apa yang terjadi dan kami nggak bisa berbuat apa-apa di balik peristiwa itu. Ibu bapak saudara yang dimuliakan Allah, maka menghadapi keadaan seperti ini fasabrun jamil. Fasabrun jamil, sabar itulah sikap yang paling indah yang diperlihatkan. Karena kalau sabar, pikiran, tutur kata, perasaan, perilaku terjaga. Kalau sabar, yang jalan spiritualnya. Nabiullah Yakub marah tidak, Nabiullah Yakub emosi tidak. Maka menyikapi laporan dari anak-anak tentang info bahwa putramu mencuri, anakmu mencuri, ini kan pukulan hebat. Kita punya orang tua pergi keluar kota, pergi cari sesuatu, lalu pulang mengabarkan ayah putramu mencuri. Kan bilang putramu mencuri. Terpukul nggak orang tua? Terpukul hebat. Kalau boleh ini malu. Orang tua itu kan terhormat karena anak, orang tua jatuh karena anak. Orang tua itu terhormat karena anak, jatuh karena anak. Infonya nyuri. Infonya nyuri. Maka kalau nggak sabar tensinya naik. Loh betul. Kalau nggak sabar tensinya naik. 200 berapa? 215. Bawahnya berapa? Loh, yang ngomong itu tuh. Jadi kalau nggak sabar tensinya naik. Emak-emak tuh. Bapak-bapak mau sabar. Gara-gara bapak-bapak. Jadi ternyata bapak-bapak nggak mau disalahin, emak juga nggak mau disalahin. Maka menghadapi kenyataan seperti ini, saya, ayah, bunda, bapak, ibu, kita belajar fasabrun jamil. Sabar itulah sikap yang paling indah yang diperlihatkan Nabiullah Yakub alaihissalam. Karena sabar dan karena sabar, ya saya lompat aja satu ayat yang terakhir yang kita baca tadi. Karena sabar dan sabar, nih lompat, sebenarnya belum sampai tapi lompat ayat yang ke-86. Innama asku bathi wa husni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengadukan kesedihanku, aku mengadukan persoalanku hanya kepada Allah. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Allah yang tahu apa yang kamu lakukan. Orang sabar apa akhirnya mengadunya kepada Allah. Orang sabar tadi fasabrun jamil, mengembalikan semua urusannya kepada Allah. Nabiullah Yakub nggak sampai emosi, Nabiullah Yakub nggak marah-marah, Nabiullah Yakub tetap tenang dan tetap menang. Innama asku bathi wa husni ilallah. Aku mengadukan persoalanku, aku mengadukan kesusahanku, aku mengadukan kesedihanku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ibu-ibu ngadepin yang begini, ibu ngadunya ke siapa? Ke tetangga. Ibu kalau ngadepin masalah begini, kira-kira curhatnya kemana? Kalau seperti ini curhatnya salah curhat, curhatnya kepada teman-teman dulu misalnya, teman-teman sekolah, akhirnya apa? Cinta lama bersemi kembali.
Hah? Bisa nggak begitu Pak? Karena salah cara curhatnya salah, menyampaikan keluhannya salah. Akhirnya apa? Bukan selesai, malah tambah parah, tambah masalah. Maka yang dilakukan Nabiullah Yakub alaihissalam atas kesabarannya, lompat ini kan qala innama asku bathi wa husni ilallah. Aku mengadukan kesusahanku, aku mengadukan deritaku, aku mengadukan masalahku, aku mengadukan anak-anakku kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua diadukan kepada Allah. Kalau bahasa gampangnya ilahi. Ikutin saya. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi wa ufawwidhu amri ilallah. Artinya apa? Ya tadi, ilahi Allah, engkaulah Tuhanku, anta maksudi, engkau ya Allah segala maksudku, waridhoka matlubi, ridhomu ya Allah yang aku cari, yang aku harapkan, wa ufawwidhu amri ilallah, aku serahkan semua urusanku kepada Allah. Masalah yang seperti ini kalau kita nggak serahkan urusannya kepada Allah, taruh di kepala, nyut, darah tinggi naik, taruh di dada, debar jantungnya, taruh di lambung, asam lambungnya kalah. Jadi kalau kita tahan dan kita tahan, taruh di kepala, kepalanya nyut, taruh di dada, debar jantungnya naik, taruh di lambung, lambungnya kalah. Gimana caranya supaya ringan? Ilahi, ikutin sekali lagi, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi wa ufawwidhu amri ilallah. Sekali lagi biar hafal, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi wa ufawwidhu amri ilallah. Senyumnya lain, lebih ringan, lebih ringan, insya Allah lebih ringan, insya Allah lebih ringan. Dan itulah yang Allah katakan dalam surat 65, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan urusannya gampang. Coba lihat surat 65. Surat 65 kalau nggak salah ayat 4 ujung ayat. Surat 65 ayat 4 ujung ayat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa-siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala jadikan urusannya gampang. Betul kan? Ayat surat 65 ayat 4 ujung ayat kan? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa-siapa yang bertakwa kepada Allah, menyerahkan urusannya kepada Allah, mengembalikan semuanya kepada Allah, Allah jadikan urusannya gampang. Mestinya berat. Apalagi kalau tadi taruh di kepala berat, taruh di dada berat, taruh di perut berat. Tapi karena dikembalikan kepada Allah, urusannya jadi gampang. Allah yang kasih gampang. Maka ketika ngadapin seperti itu, kalau Nabiullah Yakub fasabrun jamil, sabar itulah sikap yang diperlihatkan Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian Nabi Yakub, innama asku bathi wa husni ilallah, aku mengadukan kesusahanku, aku mengadukan masalahku, aku mengadukan kesedihanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun mengembalikan masalah itu hanya kepada Allah. Ilahi, apal belum? Apal.
Belum. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi wa ufawwidu amri ilallah. Insya Allah badai berlalu. Duh, belum hafal. Rupanya Bu Dede pengen lenteng juga nih. Oh, sekali lagi. Pakai bismillah lah biar cepat hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi wa ufawwidu amri ilallah. Hafal semua Pak Azri sekarang. Alhamdulillah. Hafal. Oh, direkam. Oh, nanti gampang saya ke Pak Tri gitu. Baik. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mengembalikan seperti ini, seperti yang dicontohkan Nabi Allah Yakub alaihissalam, ini amat sangat penting. Kenapa? Berkali-kali saya sampaikan, kalau nggak dikembalikan kepada Allah amat sangat berat. Makan dipikir, kerja dipikir, di jalan dipikir, mau tidur dipikir. Siapa yang kalah? Kita yang kalah. Kita yang kalah. Nggak kuat. Pembuluh darahnya pecah. Pembuluh darah bisa pecah. Kalau pembuluh darah bisa udah pecah, stroke. Habis stroke, stop. Wassalam. Sementara kita masih pengen panjang umur, kita masih pengen ketemu Ramadan, kita pengen ngurangin dosa, kita pengen memperbaiki konditenya masing-masing. Maka yakin saya tidak ada orang yang tidak punya masalah. Tidak ada orang yang tidak punya masalah. Semua orang punya masalah. Cuman bagaimana kita menyikapi, menghadapi masalah. Nabi saja punya masalah, Nabi Yakub aja punya masalah, apalagi kita. Nabi punya masalah, Nabi Yakub punya masalah, Nabi Musa punya masalah, Nabi Allah Muhammad SAW beliau punya masalah. Tapi bagaimana cara menghadapi masalah, gimana cara menyikapinya, Allah perlihatkan. Bagaimana cara Nabi Allah Yakub alaihissalam menghadapi masalah, mengadu kepada Allah. Mengadu pada manusia bisa diketawain orang. Syukurin. Bisa nggak begitu? Emang enak. Ibu pernah begitu? Oh. Mengadu kepada manusia bisa diketawain orang. Mengadu kepada manusia bisa menjadi pembicaraan di luar kalau kita salah mengadu. Tapi mengadu kepada Allah itulah yang terbaik. Mengadu kepada Allah itu yang terbaik, itu yang diperlihatkan Nabiullah Yakub alaihissalam. Sekali lagi, innama asku bathi wa husni ilallah. Aku mengadukan kesusahanku, aku mengadukan masalahku, aku mengadukan deritaku, kesedihanku hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, kita lanjut buka dialog dan tanya jawab terlebih dahulu. Monggo silakan. Suara siapa Pak Dodi? Oke deh, monggo silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Memang benar Pak Ustadz, jangankan ngadu sama orang lain. Pernah ngadu sama suami, ya. Oh. Apa ini? Iya, ya curhat. Tahunya bukan orang lain yang disalahin, malah saya yang disalahin. Oh. Ya, terus. Disuruh introspeksi diri.
Ya, lanjut. Ini ada nih Ustaz. Apa itu? Pernah saya ngadu sama Allah, ya Allah, saya pengen bersedekah gitu ya. Ya. Ya Allah, pikiran saya nih bersedekah itu uang gitu ya. Nah, udah gitu teh. Tahu-tahu Ustaz itu mah yang datang teh bukan uang, besoknya ada yang ngasih timun 5 kintal. Apa? Timun Timun. 5 kintal, Masya Allah. Jadi saya menyadari bahwa ternyata dalam apa itu istilahnya rezeki itu ya bukan uang aja gitu. Akhirnya ya alhamdulillah saya juga bisa bersedekah dengan timun. Masalahnya Allah juga tahu bukan yang kita inginkan, bahwa ini yang dibutuhkan olehmu. Masalahnya saya kan darah tinggi, saya menjus timun we. Pertanyaannya, nah kalau untuk apa yang mengadu itu yang sebenarnya itu kadang-kadang kan kita suka nunggu jawaban, ya Allah kapan itu dijawabnya gitu ya. Nah itu Ustaz harus sabarnya itu bagaimana? baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah jadi kalau obat darah tinggi tadi diantaranya sabar. Fasabrun jamil. Sabar itu yang paling indah yang harus kita perlihatkan. Karena kalau nggak sabar tensinya tambah naik. Ibu bapak yang dimuliakan Allah.